kitab Yesaya pasal 6. Ya, kita membacanya secara bergantian. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ibu awali dari sini. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Belajar di sini, kenapa mengikuti kegiatan kampus? Jawab dulu pertanyaan ibu, kenapa? Karena apa? Suaranya masih sama-sama. Panggilan? Masa satu orang yang dipanggil Tuhan gitu banyaknya di sini? Hanya satu orang? Coba, kenapa di sini? Karena dipanggil Tuhan. Sudah mengamini panggilannya? Amin. Jangan sekedar di bibir ya. Nanti datang malaikat kita mukanya basah di mulutnya. Ya. Jadi ini adalah panggilan Yesaya untuk menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi panggilan itu juga ada di dalam kehidupan anak-anak kami di sini. Jadi proses pemanggilan Yesaya kita belajar supaya nanti hal ini bisa diterapkan anak-anak di tempat ini, gitu ya. Kita dipanggil, kemudian dipilih, kemudian dikuduskan, kemudian diperlengkapi, kemudian diutus. Hal ini pun terjadi kepada Yesaya. Jadi Yesaya hidup pada masa sulit pada zamannya karena bangsa Israel ada pergolakan politik yang menjadi
menjadi tantangan bagi Yesaya. Tantangan mahasiswa sekarang apa dalam panggilannya? Apa tantangan bagi mahasiswa? Adakah tantangan dalam panggilannya? Banyak. Yang pertama, belum mengimani tentang panggilannya, sehingga masih ragu-ragu akan panggilannya. Ya. Jadi yang pertama harus yakinkan diri bahwa anak-anak di sini atas panggilan Tuhan, yang memanggil kamu adalah Allah pencipta langit dan bumi, Allah alam semesta. Apa yang dikatakan Yesaya tadi? Apa dikatakannya? Aku melihat seorang yang duduk di atas tempat maha tinggi, yaitu di bait sucinya yang kudus. Jadi Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, ya, itu yang memanggil Yesaya. Apakah anak-anak kami di sini meyakini bahwa kamu dipanggil oleh Allah semesta alam pencipta langit dan bumi untuk tujuan Allah tadi? Ya. Kalau ini kita imani dalam hati kita, maka kita akan tekun dalam panggilan kita. Kita akan setia dalam panggilan kita. Kita akan taat dalam panggilan kita. Imani ya akan panggilan. Dan yang kedua, kan banyak orang di dunia ini. Kenapa? Anak-anak kami yang terpilih, ya begitu banyak pemuda-pemuda di luar sana. Ya. Kenapa? Kamu ini. Berarti Allah telah memilih kamu dengan maksud Allah untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya di dalam kehidupan anak-anak. Itu imani dan yakini. Demikian juga dengan Yesaya. Dengan begitu banyak orang Israel hidup pada zamannya, tetapi Yesaya yang terpilih. Iya kan? Yesaya yang terpilih. Ini harus diimani sehingga walaupun nanti banyak tantangan, persoalan, pergumulan, masalah ruang kuliah, masalah kampus, masalah asrama, masalah mata kuliah, itu semua no problem. Karena keyakinan akan panggilan Allah dan keyakinan akan pemilihan Allah dalam hidup kita. Demikian juga dengan Yesaya. Pada awal pemilihannya, dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang yang najis bibir. Kita pun kan selalu sebelum kita mengimani panggilan kita, mengimani pilihan kita, selalu tidak menjaga mulut kita, ya kan? Berkata-kata dengan sembarangan, hidup dalam dosa, hidup dalam perselisihan, persoalan, entah yang apapun lah yang buruk-buruk, segala pelanggaran firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi ketika saat kita sudah meyakini akan panggilan Allah, meyakini akan pilihan Allah, maka kita taat dan setia kepada Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan kepada Yesaya? Dia berkatakan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi tantangan bagi Yesaya, dia dipanggil untuk datang kepada bangsa yang najis bibir, kepada bangsa yang penuh dengan dosa. Dan dia sendiri merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi milikilah hati yang merasa bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Maka Tuhan
Yesus. Oleh karena itu hargai itu. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi menjadi seorang yang najis bibir dalam hidupmu. Ya, jadilah menjadi seorang yang setia dan taat. Karena Yesaya sudah dikuduskan oleh Tuhan melalui bara yang ditaruhkan ke mulutnya. Tapi kita sudah menjadi orang yang bebas dari kuasa dosa. Dosa tidak lagi mengikat kita, ya. Terutama anak-anak kami. Kan tidak melihat pornografi lagi. Ya. Jangan ikatkan dirimu kepada dosa. Ya. Kamu sudah dikuduskan oleh Tuhan melalui penumpahan darah Yesus di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kita saat ini hargai itu, ya, hargai itu. Dan Yesaya dipanggil, dipilih, dikuduskan. Apa tujuan Allah memanggil, memilih, dan menguduskan? Karena Allah itu sendiri adalah kudus. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Allah kita adalah Allah yang kudus. Yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Apa arti kudus? Suci. Apa arti suci? Tidak berdosa. Apa arti tidak berdosa? Tidak bercela. Dosa adalah pelanggaran firman Tuhan. Jadi setiap kita, saya, kamu semua, jika kamu melanggar firman Tuhan, maka dosa menguasai kamu. Tapi kita sudah dikuduskan oleh Tuhan melalui perdamaian Allah dengan kita di dalam Yesus. Jadi kita sudah menjadi manusia baru, ya, menjadi manusia baru. Tinggalkan yang lama, yang baru telah datang. Nyatakan dirimu sebagai manusia yang baru, mulai dari caramu berpikir, caramu berkata-kata, caramu mengambil keputusan, caramu mengambil tindakan dalam hidup. Jangan menjadi orang yang najis bibir. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu ada dicatat di dalam buku kehidupan dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan tahta Allah. Ya. Jadi yang memanggil kita itu adalah kudus. Maka Dia menghendaki supaya yang dipanggilnya itu juga kudus. Kudus, kudus, kudus. Tidak mungkin bersatu gelap dengan terang. Kan Yesus berkata, akulah terang dunia. Kalau kita
kemudian lanjut ke MTH, kemudian mengikuti seminar, belajar, berdoa, membaca Alkitab. Ya diperlengkapi. Jadi harus bangun ketekunan ya, tekun. Jangan main-main. Jangan main-main atas panggilan Tuhan. Yakini panggilanmu, yakini pemilihanmu, dan engkau sudah dikuduskan oleh darah Yesus, oleh kuasa firman-Nya, oleh Roh Kudus yang ada dalam, di mana sekarang Roh Kudus? Dalam hati kita. Jadi dengan dengaran akan suara Roh Kudus, Dia akan memimpin, menolong, menghibur, dan Dia adalah Roh kebenaran yang membawa kamu kepada seluruh kebenaran Allah. Ya. Jadi dengan dengaran akan suara Roh Tuhan yang ada dalam hati kita. Dia adalah pemimpin, penolong, penghibur, Roh kebenaran yang akan membawa kamu kepada kebenaran, dan seluruh kebenaran. Tapi tadi lagu kita tadi apa? Aku mau sepertimu, Yesus. Mataku seperti matamu, hatiku seperti hatimu, pikiranku seperti pikiranmu. Sudahkah memiliki itu? Mata kita seperti mata Yesus. Apa artinya mata kita seperti mata Yesus? Jangan hanya bernyanyi di bibir saja tanpa mengimani apa yang kita nyanyikan. Apa artinya mata kita seperti mata Yesus? Kita melihat jiwa-jiwa. Yesus melihat jiwa-jiwa. Ya. Dia mengasihi jiwa-jiwa. Untuk itu, Yesaya dipanggil dalam masa pergolakan politik. Kemudian tantangan yang dihadapi oleh Yesaya apa? Dia hidup di tengah-tengah pergolakan politik, kemudian tantangan, dia ditolak oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menyembah berhala, bangsa Israel hidup dalam dosa. Ya, ini adalah tantangan Yesaya. Tetapi penghukuman yang ditaruhkan Tuhan kepada bangsa Israel, ada satu janji. Janji apa? Janji Tuhan. Walaupun Yesaya hidup pada zaman di mana dia menyuarakan tentang dosa, tentang pelanggaran, tetapi dia juga menyuarakan tentang apa? Pemulihan. Datangnya seorang Mesias. Pada pasal 9 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, kepada Yesus. Jadi pesan yang harus disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Kalau Nabi itu kan perpanjangan mulut Allah yang menyatakan suara Allah. Inilah salah satunya, selain tentang dosa, selain tentang dia memberikan nasihat kepada Raja Yotam, dia memberikan nasihat kepada Raja Ahaz, ya, dia juga menubuatkan tentang Raja Damai. Dan nubuatan ini merujuk kepada akan dipulihkannya
bersiap-siap untuk pengutusan Tuhan, untuk menyatakan damai di dunia ini. Mungkin pada saat ini anak-anak kami cara berpikirnya masih ya happy-happy gitu ya, senang-senang aja lah, happy-happy saja. Tapi ada maksud Allah di dalam kamu. Ada tujuan Allah di dalam kamu. Perbanyak membaca Alkitab, perbanyak berdoa, tekun dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ada rencana Tuhan yang besar bagimu. Ya, amin. Amin. Begitu ya. Jangan hanya ikut-ikutan duduk di sini, dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Ya, yakini akan pilihan Tuhan atas kamu. Hidup di dalam kekudusan, karena Allah yang memanggil kamu adalah kudus. Dan siap untuk diperlengkapi. Tekun, persiapkan diri untuk pengutusanmu masing-masing sesuai dengan rencana dan panggilan Tuhan bagimu. Kan banyak panggilan Tuhan, menjadi gembala, ya kan? Menjadi penginjil, menjadi pengajar, apalagi misionaris. Ibu tidak tahu itu apa panggilan masing-masing, tapi kau pasti menyadari langkah demi langkah, tuntunan demi tuntunan akan semakin nyata di dalam dirimu. Ya, ibu menyadari panggilan ibu mengajar. Dan ada karunia mengajar. Dan ibu kembangkan diri ibu. Dulu ibu seorang pedagang, ya kan? Dan masuk STT di STT Baptis. Kemudian lanjut S2 MTH. Kemudian mengajar sekarang di sini. Itu panggilan. Jadi proses, jalani proses itu tahap demi tahap. Yang penting adalah setia dan taat kepada Tuhan. Imani tentang panggilan, pilihan, pengudusan, diperlengkapi dan diutus. Amin. Siap untuk mengalami apa tadi? Satu, panggil. Kedua, pilih. Ketiga, dikuduskan. Keempat, kelima, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Allah di tempat maha tinggi. Kami bersyukur dan bahagia karena Allah telah memilih kami. Tetapkan dan teguhkan hati kami Tuhan akan panggilan, pemilihan, pengutusan, perlengkapan dan pengutusan Allah bagi kami dan juga bagi siswa di tempat ini. Kami tidak mau bermain-main tentang hal ini Tuhan. Kuatkan kami dan teguhkan kami. Engkau telah memilih Jesaya. Engkau telah memanggil Jesaya dan menguduskannya dan memperlengkapinya dan mengutusnya untuk memberitakan tentang Raja Damai. Kami yakin dan percaya Raja Damai yang telah Kau utus itu menjadi Raja dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang memberkati kita untuk kita bisa mempersiapkan diri sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Teman-teman terkasih dalam nama Tuhan, kita akan menjalankan persembahan. Mari siapkan.